hada yaumul khamis, hari yang kelima, khamis. Karena orang yang nggak bisa menyebut kho, nggak orang Jawa apalagi nggak bisa menyebut ha, kho, ini kagak ngaji, apalagi kagak ngaji, udah kho hanya kebuang, Kamis, kayak seperti ridho itu asalnya ridho pakai dh atau pakai dr, orang zaman dulu pakai dr, ridla, d-nya keluar, susah. Pakai kolkolah, ridla susah, ridla susah, pakai kolkolah. Akhirnya jalannya dibuang jadi rila atau rela. Padahal beda rela sama ridho. Padahal ridho sama rela artinya beda. Cuma itu presetan daripada ridla jadi rila, jadi rela. Begitulah asal usul. Apalagi Kamis jadi hanya buang jadi Kamis Jumat jadi Kamis itu sabar satu jadi ini jarang-jarang kayak gini ya jarang makanya catat yang saya bilang Senin gitu tulis jadi penyebutannya jangan kan anak zaman dulu anak zaman sekarang juga boleh tahu apa lagi penyebutannya selanjutnya kita pakai bahasa Arab. Iya maksudnya begitu Isnin Selasa Rabu. Jangan Senin doang sampai Sabtu pakai bahasa Arab. Pas hari Minggunya Minggu. Udah bener. Itu berarti kita harus terima kasih pada para habaib juriyat Rasulullah ngebiasain hari Senin sampai hari Sabtu pakai bahasa Arab. Minggu doang tuh udah kelupa udah buru meninggal tuh Habibnya. Tahu-tahu pas waktu Minggu datang penjajah Portugis. Ahadnya dibuang jadi Minggu. Udahlah satu hari ini gua lah miliknya gua kata orang Portugis. Kata orang milik gua jangan pakai orang Arab karena orang Portugis sama orang Arab itu bersaing dalam berdagang. Portugis datang kemana? Datang ke Jakarta mau berdagang di Sunda Kelapa. Orang Arab juga datang ke Sunda Kelapa mau berdagang. Ke Kuta kemana? Ke Aceh mau berdagang. Semuanya pada doyan dagang. Apalagi di surah Al-Quraisy tuh orang Arab itu biasa musim panas dagangnya ke sebelah kanan Syam, musim kering, musim hujan ke sebelah kiri Shimal, Syam. Mana Syam? Syam itu pada saat ibu berhadapan ke kiblat, ke Ka'bah, sebelah kanan itu namanya Yaman. Yamnu kanan. Jadi Yaman itu ada di sebelah kanan. Kalau ibu berhadapan ke kiblat dimanapun ibu berhadapan itu sebelah kanan itu Yaman. Sebelah kiri itu namanya Syam, Shimal. Kiri. Palestina, Jordania, Suriah itu sebelah kiri. Kalau Yaman sebelah sini. Hadramaut tempatnya Habib di sini. Itu kalau kita cerita Arab, Nah, maka kemudian karena bersaing cuma minggu dah. Orang Arab tinggalin gua satu dah minggu dah. Enak aja lu semuanya. Minggos. Alhamdulillah Senin sampai Sabtu pakai bahasa Al-Jumu'ah. Kumpulnya waktu Sayyidul Ayyam Al-Jumu'ah. Karena di situ ada sholat Jumat. Itu. Kenapa enggak pakai sittah? Kenapa enggak pakai sittah hari ke-6? Sittah itu 6. Atau sadis. Kalau pakai sadis itu hari apa? Hari sedis. Sadis. Mungkin paham ya, takutnya sadis itu artinya. Jadi artinya pakai hari karena di situ Al-Jumu'ah hari kumpulnya di situ orang, yakni di masjid sholat Jumat. Sabtu dari mana ayo Sabtu? Tidak usah Arab. As-Sabi hari yang ke-7. Sabtu sab'atun. Sitatun 6 sab'atun 7. Tulis tembur baik nih. Apa lu Pak Ustaz? Dari marahan di rumah. Tulis sab'atun sabi artinya Sabtu. Walaupun Sabtu itu sama orang Yahudi ini hari gua, ngapain lu puasa? Akhirnya Nabi puasa enggak hari Sabtu doang, Nabi puasa hari Jumat juga. Pada saat puasanya hari Sabtu, hari Sabtu. Atau juga yang mengatakan gini, "Wah enak aja Asyura, ini punya gua Asyura." Kata orang Yahudi, kata orang Bani Israel. Ya sudah, aku puasanya bukan hanya tanggal 10, tapi aku puasa juga tanggal 9. Kata Nabi Muhammad, biar ngebedain lagi, aku tambahin lagi tanggal 11-nya. Itulah cara Nabi biar para sahabat tidak menganggap ini puasanya orang Yahudi. Makanya ditambahin 10, 9, dan 10. Tapi yang jumhur ulama tanggal 9. Itu pun Nabi pernah ngomong, wah udah kita puasa sekarang tanggal 10. Nabi ngomong
ayat turun tanggal 10. Hari ini hari Asyura. Ya udah kita puasa. Tapi ini Nabi puasanya orang-orang Yahudi. Ya udah nanti tanggal 9 tahun depan kita puasa juga. Nabi ngomongnya kapan? Tanggal 10. Hak Nabi ngomongnya hari Ahad tanggal 10 Muharram. Baru kata orang-orang, Nabi kok nggak puasa? Nih, ini cerita di Madinah. Madinah kan orang Yahudi banyak. Saya puasa di kitab Taurat. Nabi Musa dulu puasa di hari Asyura dan seterusnya. Karena Nabi Musa itu kenapa Asyura puasa? Karena orang Bani Israel, orang Bani Yakub dibebaskan dari kejaran dari dari kejaran Fir'aun laknatullah beserta pasukannya, dikejar lewatin Lautan Merah itu. Pada saat dia menyeberang bebas itu sampai nanti ke Gunung Sinai itu tanggal 10 Muharram. Sementara akhir saat ini juga ditenggelamkanlah Fir'aun ke dalam Laut Merah. Tanggal itulah kemudian dipuasain sama orang Yahudi. Karena Yahudi itu adalah Yahuda itu anak dan istri keduanya Nabi Yakub atau Nabi Israel atau Bani Israel. Punya istri 4, istri keduanya ada Yusuf, ada Musa, ada Yahuda. Yahuda lah yang menurunkan orang Yahudi. Yang sekarang masih ada itu sisa-sisanya Yahuda, Israel. Yang kemarin dicerang sama Iran. Begitu ceritanya. Ustaz, Iran kan orang Syiah. Kita gimana ngedukung kan orang Palestina, orang yang diserang kan Israel Yahudi. Ibu. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW ada sebuah kisahnya. Ini ada peperangan antara Romawi sama Persia. Kita mau bantuin siapa? Orang Romawi ini penyembah. Pada saat itu orang Romawi adalah penyembah apa namanya? Ya, Romawi itu dalam hal itu adalah Nasrani, Vatikan. Dia Tuhannya adalah Nabi Isa. Artinya dia nabinya Nabi Isa lah, gitu ya. Ini Romawi perang sama orang Persia. Persia itu nyembah Zoroaster, nyembah dewa matahari. Pada saat itu ya belum berubah. Jadi Persia itu pada saat itu perang sama Romawi, tapi Nabi Muhammad di Madinah ngebelain siapa? Nabi Muhammad ngebelain orang Romawi karena sama-sama Tuhannya Allah. Bedanya Nabi Muhammad, dia Nabi Isa. Dia Nasrani, saya Islam. Begitu ya. Akhirnya Nabi mending mana nih? Sama-sama bukan orang kita. Nabi mending milih orang Nasrani daripada orang Syiah penyembah. Persia kan Iran. Itulah kemudian ulama, bagaimana kita memilih? Wah, kita memilih Iran atau memilih Israel ya? Kita memilih walaupun dia Syiah, bukan karena Syiahnya, tapi dia ngebela saudaranya yang kemanusiaan. Tapi kemudian sekarang gencatan senjata ketakutan. Amin. Halo? Paham ya Bu? Jadi Sabtu itu kemudian kalau kalian puasanya hari Jumat, jangan hari Jumat aja ditambah dengan Sabtu atau hari Kamis dan seterusnya. Begitu juga tanggal 10. Tapi kemudian Nabi keburu meninggal dunia tahun depannya, enggak sempat puasa tanggal 9. Sempat tanggal 10-nya ngomong Nabi. Ayat itulah namanya sunnah takririyah. Namanya apa? Sunnah takrir, sunnah ketetapan Nabi. Nabi enggak ngerasain, tapi Nabi ngomong. Tapi keburu meninggal tahun depan. Nabi udah nggak ada tanggal 9 Muharramnya. Tapi kemudian tapi sempat ngomong Nabi, siapa yang puasa Asyura maka diampunkan dosanya, sama seperti posisi Arafah sebelum 1 tahun sebelumnya 1446 dan 1448. Sementara pada saat Asyura tahun sebelumnya diampunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu untuk membedakan dengan orang ya. Belum buka Quran. Penjelasan berbanyak. Ayat 55. Gitu ya. Jadi besok hari apa? Jumat. Tanggal berapa besok? 8. Hari Sabtu tanggal? 9. Hari Ahad tanggal? 10. Hari Ahad apa hari Minggu? Ahad. Hari Ahad apa Minggu? Ahad. Besok kalau ibu ditanya sama suaminya atau sama anaknya, "Ma, apa bedanya Ahad sama Minggu?" Ibu bisa ngejelas? Kata siapa? Ayo. Mama dong tahu dong. Ayo jelasin ayo. Ayo siap menjelaskan, ya.
Tanya Pak Ustadz Haji, saya Pak Ustadz Haji. Jadi sekarang nanti hari Senin berarti tanggal berapa? Hari Senin. Tanggal 11 puasa lagi. Kalau nggak puasa tanggal 11 berarti sambil puasa Senin kan? Enak banget tuh ya. Kata Allah di ayat 36 di surah Taubah, janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri di bulan haram itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan mendolimi. Apa contoh mendolimi diri sendiri? Udah waktunya dikasih sunnah, kita dikasih sehat, nggak puasa juga, itu namanya enak banget lagi, enak-enak. Tuh apalagi bisa sahur, malam makan banyak kan, udah makan nasi kebuli. Masa nggak puasa saja sebentar doang? Namanya itu mendolimi diri sendiri. Dikata di ayat ibu bukan di ayat 36 di surah At-Taubah, janganlah kalian mendolimi di bulan 4 bulan haram itu. Siapa yang bilang? Allah. Apalagi mendolimi orang lain. Oh, diri sendiri aja nggak boleh, apalagi orang lain di bulan ini. Jangan berantem sama tetangga di bulan itu. Oh, tetangga sorry ya, berarti nanti bulan besok. Bulan sopar, bulan sapar itu sapar. Tergolong kalau bulan sapar. Masa berantem bisa? Maksudnya jangan di bulan ini. Karena apa? Dosanya dilipat ganda. Ibu, kalau ibu berantem di bulan Syawal, nggak jadi berantemnya. Di bawah jam. Ntar lu gua samperin lu. Ibu nggak jadi, nggak dapat dosa. Tapi jadi dosanya 1. Tapi kalau ntar bulan Asuro, gua Asuro. Pas malam Asuro gua datang, gua keluarin ilmu gua keluarin apa namanya? Keris, habis dicuci semalam. Tanggal 1 Suro. Gua malam Asuro, gua datengin lu. Ibu nggak jadi, tetap dapat dosa. Lihat, ya inilah mulianya bulan haram. Sama seperti ibu di Masjidil Haram. Ibu di Masjidil Haram artinya tempat masjid yang mulia. Ibu ngomong apa-apa dicatat langsung. Kejadian. Nabi Ibrahim aja asal ngomong. Apa Nabi Ibrahim bilang waktu di Mekah? Sebelum ada Ismail, sebelum Ismail lahir, sebelum nikah sama Siti Hajar. Nazar. Jadi bukan aja Nabi Ibrahim itu suka janji orangnya. Tapi bukan aja, pernah dia janji sama, ya Allah, kalau bapak saya, ya Allah saya pengen bapak saya nggak bikin patung, saya pengen bapak saya nggak ngikutin Namrud, menyembah patung yang bikin bapak saya menyembah dia. Ya Allah jangan ya Allah, doain supaya saya diberikan hidayah supaya dia ikut sama saya. Hanifah muslimah Nabi supaya azar bapaknya ikut sama Ibrahim menyembah yang punya langit, yang punya matahari, yang punya bulan, yang punya bintang. Itu janjinya Ibrahim begitu. Akhirnya doanya dikabul. Tapi pada saat ada perintah, ada Nabi Ibrahim itu kan bukan kalau Musa Taurat, Isa Injil, kalau Ibrahim itu namanya suhuf, lembaran-lembaran firman Allah. Lembaran-lembaran firman Allah. Ada firman Allah kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sekarang kamu nggak boleh boleh kamu cium tangan sama ayah kamu azan, tapi jangan kamu ikutin Tuhannya dia, jangan kamu ikutin akidahnya dia. Akhirnya mulai saat itulah janjinya itu nggak ditepatin. Akhirnya Ibrahim melepaskan diri dari ayahnya masalah akidah. Awalnya dijanji, Allah kepingin banget sama-sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu di surah At-Taubah di ayat 9, ayat 128-129, harisun alaikum bil mu'minina raufur. Makanya itu ditulis sama Al-Habib Syekh Abdurrahman Ad-Diba sama Al-Bajani, ditulis di kitab Maulidnya. Karena ayat itu, Nabi itu enggak tegaan orangnya kalau umatnya enggak sembahyang. Nabi Muhammad enggak tega kalau suku Quraisy, sahabat keluarga besarnya di Mekah, di Madinah enggak pada sholat, enggak pada menyembah Allah. Nabi itu orangnya apa ya? Harisun alaikum bil mu'minin. Apa? Cemburu kalau ibu sebagai umatnya enggak sholat, enggak nutupin aurat sebagaimana istri-istrinya Rasul. Kan tapi Nabi Muhammad dilarang, jangan begitu kamu. Jangan kamu ngikutin Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim pernah janji. Artinya gini, wahai Muhammad,
Urusan orang kafir Quraisy di Quraisy itu kan keluarga kamu, biarin aja, itu urusan Allah. Tugas kamu adalah basiran wa nadhira, memberikan kabar gembira, ngingetin dia sembahyang, haji, sembah Allah. Kalau dia Abu Jahal nggak mau, udah biarin aja. Itu urusan aku, kata siapa? Kata Allah. Jangan kamu ikutin kayak Ibrahim begitu. Kepengen bapaknya juga Islam, nggak bisa. Pamannya Nabi nggak bisa. Akhirnya Nabi tugasnya basiran wa nadhira seperti itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ibrahim janji pernah kedua kalinya. Pada saat sebelum datang Ismail, sebelum datang Siti Hajar. Siti Hajar itu adalah hamba sahayanya Siti Sarah. Dapat hadiah karena mengobati anak rajanya Mesir. Dapat hadiah namanya hamba sahaya Siti Hajar. Siti Hajar dinikahkan, kemudian dinikahkan nikah sama laki gua. Dia punya anak. Itu asal usulnya. Nah, tahu ya. Siti Hajar itu hamba sahaya, hadiah dari Raja Mesir karena ibu Sarah ngobatin orang keturunannya, orang menteri kerajaannya Mesir itu sembuh, dikasih hadiahnya hamba sahaya cewek cantik dari Mesir. Jadi pembantunya dari hamba sahaya Siti Hajar. Karena tinggal satu rumah sama Ibrahim. Nah itu awal-awalnya. Ini nggak pernah diceritain. Masya Allah. Lanjut ke tadi, akhirnya dia janji. Nabi Ibrahim sebelum datang Ismail, sebelum datang Siti Hajar itu selalu ratusan sampai ribuan domba dipotong. Walaupun belum pernah, selalu tuh memotong korban. Buat apa? Buat Baitullah Haram. Karena dari zaman Nabi Adam itu Baitullah itu dibangun sejak Nabi Adam sama Allah. Sama dengan Masjid Aqsa zaman Nabi Adam. Zamannya Nabi Ibrahim pas saat digali, karena ini mulia tempatnya dibikin sama Allah, dia selalu berkorban untuk ini Baitullah. Sampai setiap tahun itu ratusan sampai ribuan. Sampai pernah ada yang ngecengin, wah hebat banget Ibrahim itu. Hebat, wah dia selalu dekat. Sampai Nabi Ibrahim bilang sama orang tadi, kalaupun nanti saya punya anak, saya Allah suruh mencembelih, saya sembelih dia. Omongan itu doa. Bu ya, itu Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad bilang sama umatnya jangan janji-janji begitu. Kalau kecuali ngajar nanti harus dibayar. Kalau nggak dibayar nanti jadi dosa. Gitu ya. Jadi itu ceritanya akhirnya janjinya. Tapi Allah sayang sama Ibrahim. Nggak jadi. Aku jadi ganti sama domba. Itu biar pelajaran buat Islam bahwa dia benar-benar cintanya sama Allah. Itu cuma ngetes doang. Benar nggak dulu omongannya dulu? Itu udah lama banget. Dari dia itu sampai dia punya anak, Ibrahim juga baru ngeh. Oh iya dulu gua pernah janji. Astagfirullahaladzim. Jangan kata-kata. Jangan ucapan itu doa. Apalagi ngomong sama anak. Sama anak kecil masih balita. Hati-hati. Doa. Jangan sembarang janji. Kembali ke laptop. Satu ayat saja. Oh ya, penjelasan banyak, ayatnya baru satu. Ya. Ayat 55, ikutin 55. Mana dia? Innama ya, dulu. Kalau ibu habis ngobrol-ngobrol baca ta'awuz. Ibu lagi baca Quran, baru 5 ayat ngobrol. Ayat yang ke-6-nya baca ta'awuz lagi. Enggak usah pakai bismillah, enggak apa-apa. Kalau dipotong sama ta'awuz saja. Apalagi at-taubah. Yang lain juga sama ta'awuz saja. Ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah. Walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah. Ayo mulainya dari mana kalau di situ? Alladzina. Ayo dari mana ayo? Bisa yuqimuna sih. Bisa, yukimuna bisa. Mana lagi pilihannya? Kalau
ibu ketemu di situ, dari mana memulai membacanya? Ya, dari mana? Alladzina. Kalau yukimu, siapa yang yukimu? Siapa yang mendirikan? Alladzi. Ya. Kalau alladzina amanu itu nyambung ke cerita sebelumnya, ya. Jadi alladzina yukimu ini adalah ciri orang beriman, yakni orang-orang yang mendirikan sholat. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Silakan. Alladzina Kirim paman alhamdulillah. Wih, ini lumayan bermakan bakso. Pertama. Itu artinya apa? Kalau innanya nggak pakai ma, nanti khawatir kita suami kita jadikan Tuhan, bos kita jadikan Tuhan. Makanya pakai kata-kata in, ada mimnya, supaya apa? Hanya Allah lah yang menjadi pelindung kita. You understand? Yes, yes. Kalau ngomong dong yes. Ustaz nanya tuh. Tanya bahasa Inggris. Pahim tuh? Pahim nak. Ibu sekalian, jadi pakai ma ada artinya apa? Sesungguhnya penolong kamu itu hanyalah Allah. Kalau belum sembahyang, kalau Ijra'il datang gua bayar sholat. Satu, Allah mengingat. Yang kedua, Rasulullah. Kadang-kadang kita pada saat kita lewat, ada orang lagi baca selawatan marhabanan. Malam Jumat lewat, ibu nggak pakai jilbab. Malam Jumat lewat depan musola Al-Wahyu, Dewa Masjid Rasul. Pengen ke depan, nyari hawa, nyari angin. Oh lewat Masjid Rasul. Ya Allah, ada selawat Nabi Sallallahu. Salat Jibril, ya Allah ingat. Salat Jibril, mampir malaikat Jibril lagi bawa jalan ke rumah. Oh jadi angin. Akhirnya aku balik dulu sholat belum bayar, sholat isya. Habis maghrib bentar mau berangkat, pulang lah, habis isya aja. Gua udah nggak pakai jilbab, keluar sebelum isya. Lewat masjid ada selawatan Nabi, ingat Nabi Muhammad. Ya Allah, balik lagi ke Jati. Kalian lewat lagi ke rumah. Apa bu? Itu penting berarti Nabi lagi mengingatkan kita. Enak nggak? Tapi banyak orang yang diingetin tapi susah. Itu berarti setan juga. Kebanyakan cuek aja gitu. Kalah Ijra'il, kalah sama Jibril. Sholawat Jibril kalah, sholawat Ijra'il. Tahu nggak yang sholawat Ijra'il? Selamat selimut putih. Iya. Bukan lagu dangdut. Nah, itu selimut putih kan? Ya, ini ya. Ya Allah, ibu, apalagi ibu lewat di Panggilan Salam, ada yang nyanyi itu. Di Majlis Salim, Darussalam. Biasa mancung tuh. Selimut putih, selimut putih kan? Baru sampai gangnya ini, Pak Haji Edi balik lagi. Hijau kita udah datang. Alhamdulillah, diingetin itu namanya hanya Allah lah yang nolong kita. Nabi Muhammad nolong kita lewat sholawat. Ya Allah, hadir. Berarti Nabi Muhammad hadir. Dan orang beriman yang nolong. Siapa orang beriman? Ibu sampai ujung, sampai mau ke belokan ke Al-Wahyu, ada datang. Datang bu. Nenek kita. Di depan Al-Wahyu datang nenek kan udah meninggal. Neng, mau kemana sih? Neneknya di Jalan Al-Wahyu. Mau kantor pas. Pengen nongkrong situ. Neng, mau kemana? Nenek masih hidup. Balik lagi ya. Ibu ingat nggak gitu? Ingat nggak? Pada saat itu, Allah iya nenek gua itu rajin sembahyang banget. Kalau ada gua sering marah, gua nggak sembahyang, gua nggak pakai jilbab, suka marah dia. Neneknya datang. Ya, berarti itu diizinkan neneknya diturunin ke Gang Al-Wahyu, ngingetin ini. Dulu neneknya marah-marah suruh pakai jilbab, suruh sembah. Iya. Nenek Didatengin ya. akhirnya balik tuh sholat. Itu artinya ternyata orang tua yang meninggal juga itu karena dia orang yang beriman. Ya Allah sayang sama anaknya supaya karena malam Jumat gak ada baca Quran sampai ke rumahnya nangis.
Malam Jumat nggak ada dibacain Quran, baru malam Jumat, malam Senin enggak, malam Selasa enggak. Balik lagi ke Jati. Kasihan teman ya Allah. Kenapa nggak minta tolong sama Bojur tuh? Lu bacain Quran buat malam Jumat. Ini datang nih nangis-nangis. Contohnya, pentingnya ngaji setiap hari. Ya. Jadi hanya Allah lah yang nolong kita, Nabi Muhammad dan orang beriman. Gitu ayat di sesungguhnya penolong kita adalah Allah, Rasul dan orang yang dia mendirikan sholat, yang dia yang kedua menunaikan zakat, tajid infak sedekah zakat wajib maupun sunnah, apalagi kepada yatim. Bu, besok hari Jumat, ibu ngadain acaranya hari Ahad. Datang yatim sama emaknya janda. Rumah Ustaz Adis. Datang ke rumah ibu. Ibunya lagi ke pasar, ada bapaknya di rumah, lagi sip 2 ada di rumah. Bapak nggak kenal sama saya. Ini bantu saya nih 2 nih anak cewek pelanang nih 2 nih. Ya Allah, walaupun ini lagi liburan dia minta jajan, minta apa, tolong minta dong sedikit pun. Bu, bapaknya karena nggak ngaji. Ntar minggu, ada yatim kan besok aja datang. Astaga, dia butuhnya hari itu, laparnya hari itu. Masih sudah nungguin hari Ahad. Karena bapaknya nggak ngaji. Harus keluar ini yang di luar 10.000 kayak kasih buat bakso yang di kulkas. Pasti ya Pak ya. Bilangnya nungguin besok di Darussalam hari Minggu, hari Ahad. Astagfirullah. Dia sendiri nggak infak sama masjid Darussalam. Astagfirullah. Ibu dan pulang itu nangis-nangis si bocah sama janda. Ya Allah. Datang bininya. Bapak siapa itu? Cakep. Gue cakep. Bapak, kenapa bapak kenapa dia pulang? Nggak senyum-senyum apa sama dia? Kan itu cakep, janda muda. Neng, tadi dia minta duit buat dia makan bakso, belum jajan. Ya Allah, gua bilang nanti hari Ahad pas lebaran yatim. Ya Allah, bapak lu panggil. Dipanggil bu jandanya, Bu. Mamanya dari sisa belanja dari bapaknya dikeluarin. Karena ibunya udah ngaji. Itu pentingnya nah. Jangan nungguin hari Kalau hijrahnya datang hari Sabtu. Kan hijrahnya datang setiap 20 menit. Astagfirullah. Apalagi ngasih orang miskin pas Idul Fitri. Nungguin nanti tahun depan. Ya Allah, baru mati dah orang miskin. Paham ya Bu? Termasuk nyuruh dia mau ke rumah sakit, minta anterin. Semuanya kita nolong tetangga itu begitu. Jangan nungguin pada waktu tertentu. Jangan ditunda-tunda ya Pak. Yang bab hadisnya badiru bil a'mal, segeralah berbuat baik. Siang ini jangan nunggu nanti maghrib. Asar ini jangan nunggu nanti maghrib. Hari ini jangan nunggu besok. Kalau kita diingetin sama Allah, sama Rasul dan sama orang-orang yang beriman. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Kalau kita di akhir hidupnya tunduk sama Allah, sama yang kemarin kecelakaan di Malaysia, ya Allah, dia hafal Al-Quran 30 juz, dia punya tulisan Al-Quran, dia hafal dia dari mulai Al-Fatihah sampai Anas, dia tulis. Dan kertas itu nempel di dadanya, meninggal dunia orang di Malaysia, bisnya jatuh, dia lagi jalan, ya Allah, itu lagi viral. Seorang hafal Quran 30 juz, anak cewek belum nikah, hafal Al-Quran yang dia tulis itu 30 juz nempel kepada anak. Masih yang lain udah pada bercucuran dan dia, ya Allah, dijaga sendiri. Tetap meninggal, cuma meninggalnya Bagus lah. Mulus. Nulis dan itu udah selesai 30 juz, dipegang terus itu Al-Quran dia tulisannya dia. Mudah-mudahan sekarang udah diamankan sama Kementerian Agamanya Malaysia. Husnul Khotimah. Meninggal seraya mereka tunduk kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan tunduk berserah diri kepada Allah. Lagi ngapain nih? Hijrah udah datang. Bosan ngomongnya hijrauin mulu ah. Iya. Kayak ayatnya begitu. Itu ayat 55. Udah ya, satu lagi ya. Satu lah, yang kebanyakan ya. Ntar guru itu serem.
Jadi ya, 5 besok 56. Ada satu saja hadis tentang anjuran bersalaman ketika bertemu dengan memasang wajah senyum ceria dan mencium tangan orang yang solih. Nah, ciuman. Jangan bukan saya, maksud Ustazah. Ya, Ning Nyai di pesantren. Iya, Ning itu kan anak Kiai Gus, sama dengan Gus. Anak kiai. Jangan Gus yang dicium, Ningnya tuh. Itu nggak ada bunyai. Jangan punyai kan? Ning itu anaknya Kiai. Gus itu laki-laki, kalau Ning perempuan. Cium tangan. Sama Bunyai cium tangan. Ibu masih ada Ustazah kan? Ada Ustazah kan? Selalu sambil nyiapin Amplop. Lu setiap hari saya buat di depan gua. Gula-gula kopi sama gula. Apakah dari senyumnya ya? Sama Ustazah yang di amplopin. Itu pertama. Yang ketiga juga mencium bapaknya karena kasih sayang. Ibu yang masih punya bapak, ya Allah, peluk. Cium kanan kiri, kis kanan kiri, ya Allah. Bapak, Orang tua. Laki di pinggir jalan tuh. Abang-abang suaminya di pinggir jalan. Itu melanggar peraturan undang-undang lalu lintas. Apa baik? Serta memeluk orang yang baru datang dari bepergian Jauh. Haji. apalagi pergi haji, pergi apalagi dari ziarah, apalagi dari tempat-tempat orang soleh. Jangan dari Tanah Abang. Boleh juga. Maksud tanah cuma sebentar 1 hari. Ini maksudnya yang lebih dari 3 hari perjalanan jauh ke Kalimantan, ke Papua, ke IKN, gitu pulang. Ibu apalagi yang pulang haji, ibu bukan karena mengharap oleh-olehnya, apalagi udah disiapin di rumah dari Tanah Abang, dari asrama haji. Ibu duluan nyium dia, peluk dia. Nungguin ibu di rumah. Oh, jam berapa? Jam 1 datang. Jam 12 sudah siap. Getak Itu pahala, masya Allah, masih top chair. Ini dicari nanya temennya. Siang tuh capek. Kali duduk suruh duduk neng, aku mau peluk neng. Tamu kata tahu diri, tamu. Tamu apa namanya? Pas udah tamu, dia perempuan, dia pulang neng, pulang tangan lo, pulang dari haji. Ternyata tasnya si ibu pulang haji belum diturunin. Udah peluk duluan. Kata orang kamu ngobak, neng, lu pulang haji bikin gemuk, bikin berat badannya. Iya, bikin gerak. Ini gua belum turunin. Tas oleh-oleh. Bukan oleh. Kalau tas sini itu, biasanya tas pribadi lah. Tapi tas- berat juga. Iya, tas ini apa? Selempang. Kayak tas ransel gitu. Berat juga. Ibu belum apa, ibu peluk. Akhirnya dia terguling. Ibu di ketinggian sama dia. Udah, neng, lu pulang jangan habis pulang haji. Ya iya, ininya belum diturunin neng gua neng. Kalau gua istirahat. Beratan. Tololok ya. Tololok, apa sih? Tololok. Bisa. Tololok. Yang ditonton pada ketawa nggak ngerti tololok. Ada sini. Termasuk hukumnya dibenci sama Allah, kita membungkukkan badan. Itu kayak orang menyembah sande, menyembah dewa matahari. Aku ya kalau gitu ya. Kayak Jepang ya? Iya, arigato. Ayo. Tapi karena kita dijajah, walaupun dijajah cuma 3,5 tahun sama Jepang, apalagi istananya masih ada, gedung juang, rumahnya jenderalnya Jepang. Biasa kalau kamu bawa kan sering pulang balik ke situ. Ya, jajan. Bukan jajan, ada duit recehan yang dilempar sama nona Belanda. Nona orang Jepang. Ya bu, kan begitu. Orang kamu gobak, kalau masuk ke situ begitu. Dulu zaman dulu. Zaman sekarang anak cucu yang ngikutin. Itu namanya bahasa Jepangnya serek mana? 894 ahli kitab Riyadhus Shalihin disusun oleh Imam Nawawi al-Dimashqi, orang Syria, orang daerah Syam. Apa kata beliau? An Safwan, ada hadis dari Safwan bin Asar radhiyallahu anhu, semoga Allah beridhai kepada dia. Kalau dia berkata, kalau Yahudian, kemudian seorang Yahudi ngomong kepada temannya,
Ceritanya ini ada riwayat dari Sofwan bin Assam. Dia bilang ada seorang Yahudi di Madinah itu bilang kepada temannya, ajaklah aku menghadap Nabi. Orang Yahudi bilang sama temannya itu minta diantarin ke rumah Nabi di Madinah. Minta diantar, nggak tahu apakah dia mau belajar ngaji atau apa yang penting, atau apakah dia mau masuk Islam orang Yahudi. Jadi saya juga bilang di Madinah itu banyak orang Yahudi. Tapi ibu, Yahudi di Madinah lebih penting daripada Yahudi di Mekah. Karena hawanya, hawa Mekah sama hawa Madinah enakan di Madinah. Begitu juga orang Yahudinya, lembut-lembut, beda sama orang, termasuk cewek-cewek, perempuan-perempuan Madinah lebih lembut daripada perempuan Mekah. Ramenya juga. Kalau ibu ke Madinah, turun dari pesawat Jeddah, wah itu bu, sejuk, adem. Tapi ibu masuk ke Tanim, lewat menuju ke Mekah, wah udah orang beragam, udah sumur apa namanya? Panas. Sumu, saya bahasa Jawanya sumu. Gerah. Ibu masuk lewat Tanim, batasnya Mekah Mikot, udah panas. Itu beda. Itulah kenapa Nabi kemudian meninggalnya di Madinah, enggak dikubur di tempat lahirnya. Lebih adem. Ibu cari kuburan yang tempatnya adem. Mana? Jati masih adem. Alhamdulillah. Kata sono, Kerawang. Mana? Udah yang adem aja dah. Jati dah adem. Murah meriah adem. Dia itu bukit, apa dah? Iya. Ibu sekalian, jadi dia datang minta antarin ke Nabi Muhammad. Ngapain? Ajaklah aku menghadap Nabi. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah di Madinah, lalu bertanya kepada beliau tentang 9 ayat yang jelas. Dia nanya tentang 9 ayat yang ada di Al-Quran. Lalu kemudian menyebutkan hadis sampai pada sabda beliau. Maka dua orang Yahudi tadi mencium tangan beliau dan mencium kakinya. Lah karena udah diajarin tentang ayat, udah ngaji walaupun masih Yahudi, dia karena ucapan terima kasih bu, amplop nggak punya, amplop nggak punya, amplop nggak punya, cium tangan. Ini orang Yahudi supaya terima kasih berjalan cium tangan, cium kaki. Kayak ibu cium orang tua, kakinya dicium juga sungkeman dan seterusnya. Nah ini orang Yahudi cium tangan, cium kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keduanya bilang, kami bersaksi bahwa Anda adalah seorang nabi. Lalu kemudian dia ternyata masuk Islam. Gara-gara dijelasin sama Nabi masuk Islam. Karena setelah mencium tangannya Nabi dan mencium kakinya Nabi, maka dua orang itu tadi mencium tangan beliau dan mencium kakinya. Lalu keduanya bilang, kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi. Artinya dia syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu Muhammadan masuk Islam. Jadi boleh mencium? Boleh. Nabi nggak marah sama Yahudi. Nabi marah nggak sama orang Yahudi? Nggak marah. Cium tangan sama cium kaki. Tapi kebanyakan kita cium tangan doang ya. Sungkemannya pada saat lebaran, cium kaki baru. Atau ibu punya salah gede banget sama ibu orang tua, baru cium kaki dicium kalau bau. Di dalam Al-Quran kan ada ayat, apabila ada orang datang kepada kamu mengucapkan tahiyat dan kamu berikanlah salam dengan salam yang lebih bagus. Kalau dia ucapin, dijelaskan sama Nabi, kalau dia ucapin assalamualaikum, kamu jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih banyak atau sama saja? Jangan lebih sedikit. Dia bilangnya assalamualaikum warahmatullahi, kamu jawabnya waalaikumsalam doang. Nggak boleh. Harus sama atau lebih banyak. Kalau dia wabarakatuh, kamu jawabnya wabarakatuh waridwanu atau wamaghfiratuh. Nah, itu termasuk. Jadi kalau kamu dicium tangan sama orang biasa begini, makanya sama orang yang luar biasa bolak-balik. Salah satu penafsiran itu dijelaskan di beberapa kitab kuning, baik kitabnya kuning atau kitabnya putih. Bolak-balik dalam rangka tabarukan ngalap barokah. Kiai pesantren, kiai bukan kiai orang pintar, kiai pesantren, ustaz apa pokoknya bolak-balik durian. Dulu punya ustaz kalau saya Perkataan ulama itu tidak disepakati.
Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang karena Habibnya itu tidak setuju dengan perkataan ulama itu, pendapat dia nggak usah, nanti khawatir jadi sombong, jadi dikutus individu, dianggap Tuhan, dianggap orang keramat. Makanya dia tarik tangannya supaya dia biasanya di hadapan santri-santrinya, biar santrinya jangan kultus sama manusia, kultuslah sama Allah. Itu artinya kiai tadi lagi ngajarin santri-santrinya. Kecuali ada Habib yang di majelis taklim tidak salam ciptaan bolak-balik diterima, itu karena dia bukan santri-santrinya. Habib itu bisa jadi yang ibu pahamin adalah cium tangan bolak-balik, Habibnya ngikutin aja dalam rangka menghormati orang setem. Mungkin ada kebiasaan di kampung Kobak begitu, akhirnya Habibnya bolak-balik, udah terima aja bolak-balik. Itu salah satu penafsirannya. Paham ya Bu? Paham ya Bu? Jadi bolak-balik berbeda Dapat. Apa intinya mah kembali kepada niat kita juga. Intinya bagi yang ciumnya bolak-balik untuk menghormati guru. Jangankan cium tangan bolak-balik, ibu mandang wajahnya, nu kaset, nu cantik, nih ustazah. Ibu jangan lihat ibu pada saat memandang ustaz kiai penceramah, ma'iyatullah, libatkan Allah di dalamnya. Pada saat ibu libatkan Allah, datang cahaya Allah ke wajah kiai tadi, ibu dapat pahala bolak-balik. Itu tadi, Gus, memandang saja pahalanya, apalagi cium tangan bolak-balik. Itulah ulama-ulama zaman dulu tuh apa ya namanya? Kebanyakan pengikut tarekat. Kalau mungkin sama perempuan enggak. Iyalah, kalau laki-laki mah enggak boleh. Ini cuma di luar babnya masalah aurat. Ini artinya hormat, ta'jiman, tahriman. Apalagi ada di kitab Ta'lim Muta'al, bagaimana seorang murid hormat kepada guru, mursyid hormat dan sayangin kepada muridnya. Itu bahasa Habib adalah mengalir itu bahasa ke santrinya, bukan bahasa ke jamaahnya. Karena jamaahnya belum paham si Habib. Sementara santri itu udah diajarin, jangan kultus sama orang, kultuslah sama Allah. Habibnya ngajarin, masa Habibnya cium tangan bolak-balik ke santrinya. Tapi kalau orang kamu Kobak, biarin aja. Dia bukan santri Bu. Tapi suatu saat dia datang ke pondok gua ajarin tentang bagaimana menghormati orang soleh. Belum. Cipika-cipiki. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jangan nama Ustaz Itu Pele. ibu abis ini nanti peluk. Ibu nanti masing-masing peluk, masing-masing. Yang kanan kayak gini. Ibu, kalau saya lagi ngajarin parenting di ibu-ibu, ibu harus ngajak suaminya, suami harus ngajak istrinya, harus ngajak anaknya. Kumpul di situ semuanya. Satu majelis taklim, ada ibunya, ada bapaknya, masing-masing pasangan. Nanti pada saat sesi doa, semuanya saya kasih sesi berpelukan. Teletubbies. Itu pada nangis semuanya karena sesinya sesi doa. Itu kalau acara parenting. Ya, bentar belum pernah ada ini. Ajak suaminya, ajak anaknya. Wah, rame-rame kita. Parenting tentang cara pola asuh anak. Contoh. Ibu sekalian, kita baca doa. Al-Fatihah buat semuanya, sehat mudah-mudahan di bulan-bulannya bulan Muharram. Al-Fatihah.